sebenarnya saya nggak mau, Mas. Saya jangankan naik pesawat, lihat bandara pelang Soekarno-Hatta saja itu langsung di hati itu nggak bisa ditahan. Penyesalan itu terjadi dan rasa kehilangan itu terjadi saat Allah sudah ambil dan saat Allah sudah tarik mereka dari dunia ini. Hikmahnya kau ambil ini semua gitu. Apa sih? Kan harusnya tuh kadang-kadang lihat gini. Kalau pas lagi terbang itu, Mas, kalau kita lihat ada anak kecil, masa sih Allah udah ngambil anak-anak ini, kan mereka masih kecil. Masya Allah, apalah penerbangan ini. Kadang saya mikir kayak gitu loh, Mas. Tapi qadarullah itu terjadi sama saya gitu loh. Jadi umur itu memang gak ada batasan. Mau antum tua kah, muda, bahkan masih belia pun, balita, kalau Allah udah bilang selesai, Allah panggil ya panggil. Makanya jangan pernah yakin gitu kita akan hidup sampai besok. Nggak ada jaminan kok. Kayak gitu, Mas. Alhamdulillah, ini keluarga Bang Irfan, ini keluarga yang ya soleh ya, maksudnya keluarga yang benar taat agama, orang tua, ponakan, semuanya memang diarahkan untuk jadi, ya sudah dibekalkan sama orang tua. Dan insya Allah mungkin yang menyaksikan ini, walaupun mungkin si adik Atar ini sudah nggak ada, tapi ini pahala jariah untuk orang tuanya juga, tentunya juga. Orang menginspirasi banyak orang bahwa ngajarin anak itu bukan nunggu dia gede ya, tapi dari kecil sudah seperti itu nih, Masya Allah. Berarti proses untuk apa, identifikasi dan segala macam 2 minggu ya tadi? 2 minggu. Dan itu ya paling lama itu anak kecil kan, Mas. Yumna memang yang paling lama. Nah, saya waktu itu minta gini kan, jangan sampai mereka pemakamannya dipisah. Saya nggak mau, pokoknya 5-5-nya harus sama. Makanya saya nunggu. Dan paling lama Yumna memang, karena kecil. Anak kecil itu kan lebih susah. Karena ada bayi itu yang sampai sekarang belum teridentifikasi. Kalau asal saya ada 2. Belum sampai sekarang nih? 3 orang gitu dari total semuanya. Yang lain sih sudah gitu, Mas. Nah, setelah kejadian itu kemudian selesai dan beristirahat lagi ke Bandung. Ada nggak momen balik lagi ke Pontianak setelah itu? Pemakaman? Selain setelah pemakaman kan sudah beda lagi keadaan ini sudah. Itu, Mas. Jadi saya waktu itu dipanggil Ustaz Rukman ke Pontianak dalam hal platform report amalsoleh.com kan waktu itu. Jadi pengen konsultasi dan segala macam. Saya dipanggil ke Pontianak. Sebenarnya saya nggak mau, Mas. Saya jangankan naik pesawat, lihat bandara pelang Soekarno-Hatta saja itu langsung di hati itu nggak bisa ditahan. Tapi saya waktu itu berpikir kayak gini, hidup kan harus terus berjalan. Kalau saya terus-terusan kayak gini, apa yang bikin saya sakit saya harus kejar, harus saya lawan gitu, Mas. Nah, pergilah saya ke Pontianak. Itu mungkin masih kuat karena ada teman. Itu saya masih inilah nggak ini gitu ya, nggak lemah, masih kuat gitu loh, nggak nangis gitu, dijemput apa segala macam. Terus waktu itu kita tidur di rumah udah nggak ada siapa-siapa kan, masih kosong. Sama teman saya itu, dari amalsoleh.com itu kita tidur berdua di kamar mama, kita tidur waktu itu. Udah gak ada siapa-siapa. Jadi momen itu saya masih kuat. Nah, ada momen berikutnya lagi yang saya waktu itu, saya lupa kapan lagi gitu ya. Saya berangkat sendiri, Mas. Nah, waktu berangkat sendiri itu yang saya benar-benar gak, bahkan jalan nangis gitu. Di pesawat nangis. Kan saya tuh setiap history chat masih ada. Setiap waktu pandemi itu kan kurang lebih saya 4 kali Pontianak. Setiap nyampe saya pasti kasih tahu, Dek, abang udah landing ya. Nanti malam abang ke rumah. Kan selalu ke Bunzala dulu kan, karena Bunzala dekat sama bandara. Kedua juga gitu, Dek, abang udah di bandara, udah di Pontianak ya. Nanti malam abang ke rumah.
Sampai kemarin waktu landing tuh kan refleks gitu loh mas. Astagfirullah. Langsung mau ngabarin adik itu. Jadi terkadang kondisi-kondisi seperti sekarang saya kelihatan kuat apa gitu segala macam, itu saya berpikir mereka seperti masih ada di rumah mas. Oh iya. Jadi seolah kayak nggak kejadian apa-apa. Sekolah kayak nggak seolah-olah kayak nggak ada kejadian apa-apa. Sebelumnya kan karena rumah nggak ada orang, kita pasang CCTV. Tapi bikin saya makin sakit gitu loh tiap lihat CCTV ini kan, saya lihat kondisi rumah apa segala macam. Saya uninstall aja sekarang, nggak berani lihat. Jadi ya menghilangkan hal-hal yang membuat saya itu nangis, menghilangkan yang bikin saya mungkin berimain kembali, ya itu saya coba hilangkan untuk bisa kuat dan lanjutin hidup kayak gitu. Masya Allah. Yang paling memori yang paling berkesan sama orang tua, sama mama atau papa yang jadi kalau bicara momen yang paling berkesan mungkin semuanya berkesan gitu ya mas. Cuma saya itu kalau lihat yang saya sampai sekarang selalu nangis kalau ingat itu gitu ya. Kemanapun saya pergi dari rumah, mau pulang ke Bandung kan, mau hanya sekedar kebun jalan atau kemana, kalau mama itu ada di rumah, dia pasti nganterin saya sampai depan rumah, bukain pintu, memastikan anaknya pergi dengan lancar gitu. Masya Allah. Jadi selalu berdiri gitu, kayak itulah seorang ibu ya. Jadi you are still my baby kan. Yeah. Sebesar apapun kita, jadi apapun kita, siapapun ada saat ini, kamu tetap anak ibu. Semuanya pasti diambil sama mereka. Sehebat apapun kamu tetap anak ibu. Jangan pernah durhaka sama ibu. Itu yang ibu berkesan. Jadi sehebat apapun saya, sebesar apapun saya gitu, di depan ibu ya tetap anak. Ipan anaknya dia gitu. Tetap dibuatin apa, dipastikan gitu, dibukain pintu ya, ditungguin gitu. Terus memastikan anaknya tidurnya aja. Ya Allah, ya Rabb. Mereka tidur deh. Itu ibu. Jadi kalau teman-teman masih punya ibu sekarang, ayolah, jangan lewatkan, jangan dibuang ya. Jangan mas, kalian nyesal nanti. Ibu itu tulus ya, saya ke anaknya gitu. Jadi doanya, kita nggak tahu kita bisa sehebat sekarang, mungkin bisa jadi orang itu ya karena doa ibu. Oke, buku yang masih punya ibu, ayo lah. Saya ini banget iri kalian masih punya ibu. Ini ada pintu surga. Dan ternyata kan banyak orang-orang besar di dunia ini besarnya wasilah karena memuliakan ibu, benar. Bahkan jangan sampai itu jadi penyesalan untuk kawan-kawan. Nah, itu kalau ibu. Kalau bapak mas, bapak ini kan orang tua laki-laki kan gengsian mas, nggak mau kelihatan gitu kalau dia sayang, sayang, nggak mau kelihatan kalau dia sedih juga di depan anaknya, meskipun mungkin itu yang mereka rasakan. Nah, saya juga dapat ini begitu, mereka udah nggak ada, jadi bapak itu sering gitu menceritakan kondisi anaknya di teman-temannya dia. Misal saya baru renovasi rumah, misal diceritain begitu bangga ya bapak itu gitu. Dan saya baru tahu itu setelah bapak udah gak ada. Allah. Cerita dari saudara-saudara bapak tuh kalau udah kumpul tuh selalu ceritain Ipan. Mungkin di depan kita dia gak pernah memperlihatkan sayangnya dia ke kita gitu, tapi kok di belakang kita itu saya gak kuat. Saya benar-benar kehilangan. Tidak ada lagi orang yang kadang-kadang kan gini, apapun masalah kita, bapak lah solusinya. Apapun yang kita telepon pertama tuh bapak. Pak, bapak kenal gak sama
Bapak bisa nggak bikinin ini? Bapak, maksudnya kita teman pertama tuh Bapak. Iya. Nah itu terus saya lakukan itu. Sampai dengan terakhir dia meninggal gitu. Kalau adik, apa hal yang sering dilakukan bersama dari kecil yang mungkin nggak bisa dilupain? Kan kalau adik ini umur kita nggak jauh ya Mas ya. Beda 1 tahun. Saya 87, dia 88. 1 tahun aja beda. Dan karena apa ya, kita memang deket, hampir semua kejadian, semua masalah ya ceritanya ke dia. Dan saya tuh sedang bercandain dia gitu. Dari dulu tuh saya suka bercandain dia. Kalau sekarang kan sudah ada Yubda, ya, jadi saya suka bangunin Yubda tidur. Nanti bangun, adek yang marah, nanti gitu. Jadi saya sudah bercandain mereka aja. Rumah itu benar-benar kondisinya hangat. Terus adek itu orangnya ramah, ringan tangan gitu loh, suka ngasih makanan lah apa, dan orangnya tuh cekatan. Siapapun yang minta bantu dia, yes gitu, yes man. Apapun yang saya minta, iya bang, iya bang, iya bang. Sampai terakhir itu kan di rumah itu kan ada portal yang dikunci. Dialah yang keluar pakai motor, bukain saya portal gitu. Dan memang orang itu nggak pernah nolak apapun yang saya minta. Dia berusaha untuk wujudkan kemauan abangnya dari kecil, dari dulu gitu. Dia abang pengen makan ini, dibeliin, pengen ini, dibeliin. Sampai yang roti tadi kan, ada lama ada traktir abang, beliin lah roti, bercandain, dibeliin gitu. Jadi saya benar-benar kehilangan partner cerita. Insyaallah. Kalau bicara tujuan hidup, bicara keinginan sekarang, kayak udah gak ada lagi hasrat Mas, udah gak ada lagi apa ya, tujuan, udah kayak udah dingin aja gitu. Dulu kalau punya sesuatu yang saya teleponkan mereka Mas. Ingat waktu renovasi rumah, ya mereka ke Bandung tuh juga karena pengen lihat renovasi rumah Mas. Karena baru direnov kan, dua di belakangnya jadi pogit gitu, video call gitu. Dek, nih abang, nih dapurnya kayak gini. Akhirnya mereka, pengen ke Bandung dong, pengen lihat. Jadi semua apapun yang terjadi sama saya, itu saya selalu cerita sama mereka duluan. The first orang yang pertama yang tahu ya keluarga. Ceritain, video call. Masya Allah. Jadi sekarang saat Allah udah panggil semuanya, saya hilang momen itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kejadiannya ini terjadi di keluarga Bang Irfan dan juga mungkin para korban dari Sriwijaya RSJ 182. Tapi apa yang kejadian ini relate dengan kita semua, karena kita pasti akan melewati hal ini walaupun dengan kondisi yang berbeda gitu. Karena sudah pasti keluarga kita pasti akan berpisah sama kita, entah bagaimanapun caranya dan kondisinya. Tapi sesuatu yang luar biasa dari Bang Irfan ini bahwa menyingkapi kepergian keluarga atau juga mungkin dipanggilnya keluarga, tidak berduka terlalu lama, tapi justru melakukan sesuatu yang saya rasa merupakan suatu twist yang luar biasa, twist positif yang impactnya mungkin lebih besar, terutama juga sudah yang kepada keluarga sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini sekarang ini menjabat sebagai komisaris dari amalsoleh.com yang bergerak juga di keumatan tentunya juga ya. Bagaimana apa saja nanti tentunya akan jelaskan sama beliau juga, dan juga beliau juga bergerak atas gagasan Kiai Lukman untuk menggerakkan infak beras Indonesia berarti sekarang ini. Kalau sekarang Jawa Barat. Jawa Barat dan Barat Jawa, Jakarta dan Banten. Jadi apa yang dilakukan beliau, insya Allah ini akan dikontribut untuk keluarga yang sudah dipanggil Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan tanya dulu nih, apa yang dilaksanakan sama Bang Irfan di amalsoleh.com, scoop apa aja itu yang diberikan kepada umat? Oke. Jadi setelah kejadian itu Mas, saya coba tadi relate dengan yang tadi Mas Hari sampaikan.
Saya lupa nyampaikannya. Jadi waktu kejadian tuh Mas, yang bikin saya akhirnya kuat dan mencoba untuk terus kuat dan berprasangka baik sama Allah, itu saya setiap hari baca Quran dan artinya Mas, untuk mencari sumber apa yang sekiranya bisa bikin saya makin kuat. Nah, saya tuh temukan ayat Quran di surat At-Tagabun. Saya lupa ayatnya ke berapa, kurang lebih ayat Quran itu menyampaikan bahwa musibah yang terjadi atas dirimu itu atas izin Allah, dan minta petunjuklah kepada Allah kalau kamu orang yang beriman untuk hatimu, karena Allah lah yang menciptakan. Itu kurang lebih artinya seperti itu. Disitulah saya langsung relate-nya kayak gini. Oh, musibah ini sudah pasti atas izin Allah. Yes, saya bilang. Terus Allah perintahkan minta petunjuklah kepada Allah untuk hatimu, untuk orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah. Saya langsung minta petunjuk. Ya Allah, turunkanlah rasa lupa ya Allah ke dalam hati saya ya Allah, supaya saya bisa kuat untuk menghadapi kejadian ini. Di situ saya lihat surat At-Tagabun itu surah 64 ayat 11 atau lupa saya. Di situ saya langsung saya harus kuat, saya harus bisa move on, minta petunjuk sama Allah. Nah, dari ayat Quran itu saya dengar beberapa ceramah guru-guru kita, kayak Lukman, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, menyampaikan Buya Yahya. Saya nanya kan waktu itu ke Buya, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan atau melakukan sesuatu yang pahalanya mengalir untuk mereka. Kan saya masih pengen berbakti Mas sama orang tua. Yang masih punya orang tua sekarang, berbaktilah, datang ke rumah orang tuanya, bawa sesuatu, silaturahim yang dekat, yang jauh telepon, WhatsApp, video call. Mungkin sekarang kita merasakan itu hal yang ngapain sih setiap hari, ngapain sih kan kemarin udah ini segala macam. Antum belum merasakan kehilangan orang tua. Begitu orang tua antum dipanggil Allah, itu akan jadi penyesalan yang sangat. Mumpung sekarang masih ada orang tua, datang, ajak makan, ya kan? Beliin hadiah yang terbaik dan segala macam. Ayo silaturahim. Di handphone, jangan sampai nggak pernah sehari kita nggak kasih kabar ke orang tua. Nanti nyesal kalau orang tua udah dipanggil Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil Allah duluan. Tapi paling nggak sekarang kita harus lakukan yang namanya birrul walidain. Nah, setelah itu saya dapat informasi arahan gitu, kalau mau kita tetap birrul walidain untuk orang tua yang sudah meninggal, beramal solehlah atas nama orang tua. Itu saya langsung kalau kayak Lukman kan nyampaikan ada inspiring namanya, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Nah itu saya jalankan dari dulu waktu gabung dan berkhidmat sama kayak Lukman. Saya langsung coba naikin sedikit nominalnya Mas, untuk biar bisa ngalir ke mereka. Itu saya lakukan sampai dengan saat ini. Masya Allah. Karena apa lagi yang bisa saya lakukan sekarang? Berbakti kepada orang tua, ya sudah, lakukan amal soleh atas nama orang tua, lakukan setiap hari. Jadi dari amalsoleh.com tadi, dari infak beras, saya juga lakukan amalan yang setiap hari saya lakukan. Saya berharap itu ngalir semua ke mereka. Karena mereka udah nggak bisa saya datang bawa martabak, datang bawa makanan, udah nggak bisa. Saya cuma bisa kirim itu. Selain kirim doa juga kita kirim infak apa segala macam atas sama orang tua. Harus lakukan itu kawan-kawan. Nah kalau di infak beras saya juga berharap, karena sudah nggak bisa apa-apa lagi sekarang, mereka sudah nggak ada lagi. Yang saya harus lakukan adalah bernafsulah dalam beramal soleh Mas. Jadi sekarang Barat Jawa infak beras naikkan sebesar-besarnya, dan saya niatkan itu ngalir semua ke bapak, mama, adik. Ayo, apa yang bisa saya scale up, apa yang bisa kita sharing-sharing. Ayo, berharap itu jadi jariah dan ngalir semua ke mereka Mas. Ngalir semua ke mereka. Terus di amalsoleh.com kita punya berbagai macam program. Silahkan nanti tinggal diklik program A, program B, program C. Di amalsoleh.com tinggal pilih. Harapan saya itu juga jadi amal jariah, ngalir semuanya ke mereka. Karena udah nggak ada lagi cara Mas. Saya udah nggak bisa transfer. Yang orang tua yang masih hidup masih bisa transfer duit. Kalau sekarang saya sudah tutup semua rekening mereka. Karena untuk ngecek semua ya kan, kemarin begitu kejadian saya tutup satu-satu, udah nggak bisa saya transfer. Kadang-kadang Mas saya di jalan tuh masih suka Mas nelpon. Ya hal yang ini sih sebenarnya, cuma ya mengenang gitu ya, nelpon sambil nangis bapak gitu, sambil ngomong aja gitu ya. Apa aja yang ditaranya? Ya gitu, berharap besok gitu ya. Bukan berharap diangkat kan nggak mungkin, cuma
rindu Pak, Bapak di mana, Bapak apa kabar, Bapak sekarang sama Allah mungkin di tempat mana, ditempatkan di tempat yang terbaik itu. Selain di jalan, yang paling sering itu kalau lagi pulang dari masjid mas, karena Bapak ini kan ahli masjid, sholat itu tidak mau di rumah, selalu sholatnya di masjid. Jadi saya dulu sebelum paham ilmunya, saya kan nggak tahu gitu. Bapak nih sholat selalu di masjid, saya bilang, udahlah sholat di rumah. Dulu saya sempat kayak gitu. Tapi sekarang saya tahu ternyata memang kita di sunnah muakkad, sunnah ini kan disara diwajibkan ya sholatnya di masjid untuk laki-laki. Nah saat pulang dari masjid ke rumah, disitulah saya kadang melihat langit gitu mas. Subuh itu kan waktu paling enak ya, gelap, bintang-bintang, bulan, saya lihat gitu. Bapak apa kabar ya? Mama nih gimana? Saya masih sering kayak gitu. Apalah yang sekarang mereka lagi rasakan ya. Ya Allah, mudah-mudahan kau lapangkan kuburnya ya Allah, sambil nangis. Karena apalagi yang bisa saya lakukan sekarang untuk mereka selain kirim doa dan amal soleh, itu aja saya sekarang bisa lakukan. Lewat infak beras dan amal soleh.com, semua itu harapan saya bisa ngalir sama mereka. Jadi benar-benar sekarang tidak ada lagi istilahnya gaspol, amal soleh aja dah, kejar. Apalagi soalnya mau dibawa ya? Iya, apalagi sih mas, udah nggak ada. Apalagi mau dikejar? Insya Allah. Harta sebanyak-banyaknya, mau sampai kapan? Mati kok nanti. Emang harta itu kita bawa mati? Tidak. Pokoknya harta geser, kasih atas nama orang tua. Yang dibawa mati juga kita geser itu ya, kita amal soleh itu. Itu udah akhirnya gitu ya, saya ngerasa udah itu harus yang lakukan sekarang. Insya Allah. Kadang kan kita jadi orang gitu mas Ari, kasih tuh ke orang tua kan, saya sekarang punya ini, kan menyenangkan orang tua ini gini. Nah itu tuh udah nggak ada lagi momennya di saya mas. Ya saya udah ya Allah saya. Kalau apa? Sekarang ini kan salah satunya tuh infak beras yang dijalan pahalanya untuk para orang tua. Ini total udah 4 tahun sekarang nih. Total saya Indonesia per bulan. Atas Allah sekarang ya maksudnya Bandung kan yang memang saya pegang langsung. Bulan kemarin saja tuh 135 ton. 135 ton, Masya Allah. Setiap bulan kita kirim beras. Dan atas jadi gini mas. Nah ini juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk teman-teman ya mas. Jadi saya hijrah itu kan 2018 mas. Keluar dari lembaga perbankan, drop mas. Yang tadinya punya mobil, ya Allah ambil. Yang tadinya hidupnya enak, benar-benar kehilangan. Dan orang tua lihat itu mas, mereka kasihan. Kadang-kadang itulah ya orang tua ya, masih transfer gitu mas ke saya gitu loh, bantu gitu. Itulah orang tua. Karena tahu kondisi anaknya lagi diuji lagi drop sedrop-dropnya, hutang banyak. 2018 mas. Terus saya bangunlah infak beras nih dari kecil, 6 juta sebulan kan saya cerita, ketiga pondok, kebangun pelan-pelan. Atas izin Allah sekarang 2,5 miliar rata-rata sebulan mas. Masya Allah. Disitulah hidup saya berubah. Atas izin Allah sekarang juga dikasih amanah kendaraan. Atas izin Allah juga sekarang ya adalah sedikit penghasilan. Yang dulu benar-benar minus, dan hidup itu dalam 2 tahun itu berubah mas. Jadi orang tua tuh melihat dari 2018 yang saya tuh kondisinya babak belur gitu mas, punya bahkan ya makan jaga-jaga, hati-hati. Sebelum mereka meninggal, saya sempat ngajak mereka jalan-jalan pakai kendaraan sendiri lagi. Dulunya kan sewa apalah gitu lah. Nah tahun sebelumnya, di tahun ini nih sebelum kejadian ini Allah izinkan gitu mas, kalau kita ngurus agama Allah, kalau kita serius di agama Allah, Allah yang akan bantu dan Allah yang akan jamin fasilitas-fasilitas. Masya Allah. Dan itu Allah izinkan saya untuk berkhidmat dulu sama orang tua. Masya Allah. Itu benar-benar ya Allah. Jadi mereka sempat kan waktu itu, saya lagi mau meeting, mereka mau PCR waktu itu, yang hari Kamis, saya meeting dulu ya mak bentar. Dia nunggu di ruangan saya gitu. Jadi mereka lihat timnya kita, dia melihat anaknya mimpin pertemuan gitu. Jadi ya Allah, saya bilang dan ini paling nggak bikin mereka bisa tersenyum gitu. Dan atas izin Allah kita gerakkan ini amal soleh infak beras yang mudah-mudahan ya memberikan
amal jariah untuk orang tua saya juga. Karena kita ngirim berasnya kan ke pondok-pondok pesantren, hafal Quran, anak-anak yatim, fisabilillah seperti itu, Mas. Masya Allah. Setiap butiran beras itu kemudian mungkin di antara para pesantren itu ada yang jadi ustadz misalnya ya. Masya Allah, segala amal mungkin ilmu yang disebarkan itu Masya Allah itu unlimited akses untuk mendapatkan pahala untuk insya Allah untuk almarhumah Masya Allah. Ini sebuah twist yang luar biasa teman-teman, sebuah penyikapan dari sebuah tragedi dan cobaan itu dengan sesuatu yang ibaratnya istilahnya comeback stronger gitu, sesuatu impact seperti kekuatan pegas ya gitu. Allah berikan cobaan tapi impact balik yang diberikan kepada Allah tuh jauh lebih besar. Jadi ibaratnya ya hanya orang-orang pilihan lah, nggak semua orang bisa begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang sekarang mungkin mendapatkan cobaan yang sama gitu, kemudian memikirkan sebenarnya ada hikmah apa di balik ini yang bisa kita sikapi dan jadi sesuatu justru sesuatu hal yang mungkin justru memudahkan jalan kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nabi, wali juga semua diuji lebih dari kita ya, Masya Allah. Kemudian beliau juga dipanggil dalam tanda-tanda kesyahidan ketika meninggal tenggelam. Beliau juga didoakan banyak orang-orang soleh gitu. Dan lingkungan anak-anak beliau juga hidup dalam lingkungan orang-orang soleh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini beruntung sekali untuk orang tua Bang Irfan ya, karena kita sendiri yang hidup belum tentu kita berakhir dengan hal yang sama, tapi kita terus berdoa ya mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan seperti itu di Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, menginspirasi kisahnya Bang. Ini banyak tamparan ya buat kita semuanya tentunya juga, bagaimana kita menyanyiakan orang tua gitu. Masih ada kadang-kadang kita dalam keadaan mungkin agak sedikit capek, orang tua datang katanya malas nemuin atau malas ke rumahnya, atau mungkin kayak gak punya waktu gitu. Berasanya kalau udah nggak ada nih kayak banyak yang mau diutarain. Telepon juga Mas, kadang-kadang orang tua telepon kan, bentar ya Maya, nanti telepon lagi, coba itu. Kita sering kayak gitu. Aduh teman-teman, ini satu episode ini full nih, habis kita ya. Energi saya ini habis untuk nada gitu. Gak banyak nanya, gak banyak ngomong. Aduh, kalau melihat muka saya asli lontor semua. Masya Allah Bang Irfan, Masya Allah. Belum pernah saya ngobrol seperti itu Bang Irfan. Jadi kalau kita tuh kalau ngobrol paling sesuatu yang urusannya untuk urusan kita lagi pakai Quran gitu atau event apa gitu kan. Saya juga waktu itu mau hubungi Bang Irfan, belum momennya kayaknya untuk menanyakan ini gitu. Tapi ngeliat apa yang dilakuin Bang Irfan ini kan sebuah twist yang jarang dilakukan. Banyak kan mendapatkan cobaan langsung terpuruk dengan duka tersebut gitu. Tapi justru ini bagaimana, jadi setiap cobaan ya seperti di sekolah ya, kalau cobaan yang ngitungin itu kan bagaimana jawaban kita ya, respon kita ya. Ternyata jawabannya Masya Allah mungkin 1 tambah 1 2, tapi dikasih rumus sama 2 ini berasal dari sini. Ada gurunya kan happy, waduh nih ngasih, ini anaknya benar-benar paham apa yang kita ajarkan. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Makasih Bang Irfan untuk hikmahnya luar biasa nih, inspirasi sekali, inspiratif buat kita. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman semua sekarang ini? Kalau pesan saya tadi itu saya ulang, yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, jangan sia-siakan mereka. Mumpung masih Allah izinkan kalian bisa bareng mereka, telepon mereka, jadikan, muliakan mereka, muliakan mereka. Ya kan? Siapapun, apapun mungkin kondisi kita sekarang, itu berkat doa mereka. Sehebat apapun kalian, you are still my baby di depan ibumu. Maka untuk teman-teman semuanya, mumpung masih hidup, birrul walidain lah, berbaktilah kepada orang tua, apapun bentuknya. Kasih sesuatu, meskipun orang tua kita mungkin mampu, jauh penghasilannya lebih besar dari kita, tapi mereka akan sangat senang sekali kalau anaknya care dan perhatian sama mereka. Bawain sesuatu, bawain makanan yang mereka suka, bawain buah-buahan yang mereka senang, ajak makan, ajak main, ajak kumpul. Yang sudah menikah, jangan hanya fokus sama keluarga kita, jangan hanya fokus sama istri, sama anak-anak, atau yang istri jangan hanya fokus sama suami. Ya kan, ajak keluarga kita untuk sama-sama berbakti sama orang tua. Yang suami istri, ya kan, tidak hanya orang tua kandung, mertua juga kita perhatikan. Ajak mereka traktir makan, kasih hadiah terbaik, mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih hidup.
Karena penyesalan itu terjadi dan rasa kehilangan itu terjadi saat Allah sudah ambil dan saat Allah sudah tarik mereka dari dunia ini. Saat itu sudah terjadi, kawan-kawan, sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan mereka, karena Allah sudah duluan narik mereka. Kita hanya bisa kirim doa, kita hanya bisa kirim infak. Itu jauh rasanya, tidak enak, kawan-kawan. Masih enak kalau kita masih bisa duduk, tertawa, cerita, apapun bentuknya, karena mereka masih bisa ada di depan kita. Cium mereka, cium kening mereka, cium pipi mereka, cium tangan mereka, sayangi mereka. Jauh dari apa yang mungkin sudah teman-teman lakukan sekarang. Jadi pesan terakhir saya tadi, muliakanlah orang tua kita mumpung mereka masih ada. Itu Mas Adi. Masya Allah, Irfan, luar biasa ini ya teman-teman. Satu episode penuh nih, tebel. Rasa kita nih langsung kembali kayak kepengen ketemu orang tua, langsung kita peluk-peluk, kayak kita sayang-sayang untuk yang masih punya ya. Karena itu dua pintu surga kita kanan kiri tuh. Insya Allah, walaupun udah dipanggil orang tua beliau, mudah-mudahan terus mengalir pahalanya untuk orang tua dari Bang Irfan. Ya, dan untuk teman-teman juga semuanya sekarang sudah mengenal orang tuanya, mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe, jangan juga follow jadi Instagram Bang Irfan. Apa? Irfan Syah _ri. RIY ya. Dan juga mungkin semua gerakannya amalsoleh.com sama infak beras ataupun infak beras Bandung dan juga Munzalan tentunya juga ya, munzalan.id. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Irfan nih, waktunya masalah luar biasa hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman untuk menyaksikan, jangan lupa untuk like and subscribe. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.